atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi. Apapun persoalan Republik ini, kita tidak boleh berhenti mencintai Republik ini karena Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa raga yang luar biasa. Kegelisahan ini ternyata ditangkap oleh Bapak Prabowo. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Selain Tom Lembong, Prabowo Subianto juga memberikan amnesti pada Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dan ribuan tahanan lainnya. Dengan dikeluarkannya putusan abolisi dan amnesti, maka kasus hukum yang menjerat Tom Lembong dan Hasto Kristianto dihapuskan. Namun yang menarik, Presiden Prabowo hanya memberikan abolisi pada Tom Lembong. Pemberian abolisi dalam hukum tata negara bisa dikatakan sesuatu yang langka dan urung diberikan Presiden sebelumnya. Dalam keterangan persnya, Sumi Dasko yang menjadi orang kepercayaan Prabowo menyebut, jika pemberian abolisi dan amnesti pada Tom Lembong dan Hasto Kristianto tidak lain demi persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti diketahui, vonis yang dijatuhkan baik pada Tom Lembong maupun Hasto Kristianto syarat dengan nuansa politis, dengan kata lain, kriminalisasi. Alhasil protes berdatangan dari sejumlah kalangan, mulai dari akademisi hingga simpatisan, menjadi wajar jika keputusan Presiden Prabowo memberikan kebebasan pada Tom Lembong dan Hasto disambut gembira. Lantas apa yang membedakan pemberian kebebasan abolisi pada Tom Lembong dan amnesti pada Hasto Kristianto? Ini lebih banyak sesuai dengan Can you believe it? Mine officially work here. And you know my last name is Bills. Thank you for all your support. Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden. Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi. Kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit. Abolisi ini jarang sekali diberikan kepada orang. Kalau amnesti itu banyak. Sekarang amnesti itu beritanya 1.160 orang. Abolisi hanya satu, yaitu Tom Lembong. Dan itu jarang sekali diberikan. Kenapa? Karena pemahaman saya, ini memang butuh keberanian seorang pemimpin untuk mengambil karena wilayahnya abu-abu dan menyalahkan dirinya. Nah, disinilah ternyatakan kalau karena Prabowo mengambil keputusan yang tepat terhadap Tom Lembong, bahwa orang benar itu harus dilindungi oleh Tuhan, dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. ini fenomena ketatanegaraan yang jarang terjadi. Ya. Ada satu kasus korupsi di mana justru publik mensupport mereka yang dipidana, dalam hal ini Tom Lembong. Jadi memang kalau kita lihat secara substantif tidak ada kasusnya sesungguhnya. Lalu secara prosedur ternyata kemudian ini diabolisi. Jadi abolisi itu artinya dalam diari, dalam sejarah hidup Tom Lembong tidak pernah ada kasus korupsi gula. Karena itu dihapuskan. Itu yang namanya maknanya abolisi. Tapi kalau tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi kalau amnesti itu berbeda. Tidak pidananya tetap diakui, tetapi dampak atau akibat
akibat dari tindak pidana itu yang kemudian dihilangkan. Misalnya dampaknya adalah hukuman kan? Nah, hukuman itu dihilangkan, tetapi pidananya tetap diatur. Tetapi kalau untuk abolisi, pidananya dianggap tidak ada. Tom Lembong secara implisit dan eksplisit diakui bahwa dia tidak bersalah di depan hukum. Itu yang paling penting, dan ini menurut saya secara otomatis langsung memulihkan nama Tom Lembong. Ya, bukan lagi sebagai pesakitan atau narapidana korupsi, tetapi orang bebas yang tidak pernah tersandung kasus korupsi dengan adanya abolisi ini. Saya kira itu saja, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kebebasan berbicara di Republik ini tetap terjaga. Nama lain yang tak kalah ramainya menjadi perbincangan usai mendapat pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto ialah politikus PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Ya, Hasto dan ribuan tahanan lainnya mendapat kebebasan setelah mendapat amnesti. Sebelumnya, Hasto Kristianto divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Tangan kanan Megawati itu dinyatakan bersalah dalam kasus pemberian suap terkait dugaan perintangan penyidikan korupsi perkara tersangka Harun Masiku. Dan seperti inilah momen Hasto Kristianto keluar dari tahanan dan disambut para pendukungnya. Saya mendapatkan kabar terhadap keputusan dari Bapak Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan amnesti, salah satunya kepada saya dan juga alat polisi kepada Pak Tom Lembong. Suatu keputusan yang kami tanggapi dengan ungkapan rasa syukur, dan kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada doa dan dukungan dari Megawati Soekarno Putri beserta seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan yang selama ini telah memberikan suatu spirit yang luar biasa. Yang kedua, tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden, yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, seluruh fraksi-fraksi DPR RI, dan juga kepada Menteri Hukum hingga seluruh karunia hari ini kami terima. Dan selanjutnya tentu saja amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya. Apapun persoalan Republik ini, kita tidak boleh berhenti mencintai Republik ini, karena Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa raga yang luar biasa. Pemberian abolisi dan amnesti pada Tom Lembong dan Hasto Kristianto oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap putusan yang tepat dan adil, terutama pada kasus Tom Lembong yang sangat dipaksakan. Bagaimana tidak, berdasarkan putusan pengadilan, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo itu divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Tidak itu saja, loyalis Anies Baswedan itu juga dijatuhi pidana denda sebesar 750 juta. Lantas apa kata praktisi hukum Rasman Aris Nasution mengenai pemberian abolisi dan amnesti pada Tom Lembong dan Hasto Kristianto? Saya kira Pak Prabowo sudah menggunakan diskresi yang dia punya sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, dan sekaligus sebagai panglima tertinggi di Angkatan Darat, Laut Udara, dan Kepolisian. Apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah satu upaya menjawab kegelisahan masyarakat dari semua level, bawah, tengah, kemudian atas, terkait dengan adanya putusan dari majelis hakim yang memang diduga oleh banyak pihak tidak memenuhi rasa keadilan
dari makna keadilan itu sendiri. Kita sangat prihatin, kita sangat duka Tom Lembong divonis 4,5 tahun, tapi pertimbangan dari amar putusannya sangat tidak logik. Kegelisahan ini ternyata ditangkap oleh Bapak Prabowo. Dan kalau kita juga mau jujur, ketika Menteri Perdagangan Tom Lembong, sebelum dan sesudah dia, yang namanya impor gula dan lain sebagainya, itu banyak terjadi. Nah, lalu orang menyuarakan, apakah hukum digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu? Pak Presiden Prabowo yang berlatar belakang atau backgroundnya adalah seorang perwira tinggi TNI dengan intelijen yang kuat, dia menggunakan diskresinya, dia terbitkanlah abolisi. Dan abolisi dimaksud sangat pantas diterima oleh Pak Tom Lembong. Jadi saya kira ini akan menjadi contoh baik bagi hakim-hakim ke depan yang menangani kasus. Keyakinan itu dibangun dari fakta persidangan, bukan karena kebencian. Maka saya katakan berulang-ulang, hakim tidak boleh pemarah. Kenapa? Karena kalau hakim pemarah, hakim pendendam, dia akan memutus sebuah perkara dengan rasa dendam dan amarah. Begitu dia dendam dan amarah memutus sebuah perkara, maka disitulah ketidakadilan. Adapun untuk Hasto ketika dia menjadi tersangka, diumumkan oleh Ketua KPK. Pada waktu itu saya masih ingat, itu malam hari, disampaikan bahwa Hasto diduga melakukan obstruction of justice. Dia melakukan perintangan penyidikan, menghalang-halangi penyidikan. Di persidangan ini difaktakan semuanya, sehingga ada satu uraian dalam persidangan itu yang tergambarkan bahwa seorang penyidik bisa menjadi saksi. Jadi berubah fungsinya. Bagaimana seorang penyidik menjadi saksi? Ya pasti dia akan mempertahankan apa yang dia proses dan dia yakini. Waktu dia periksa, dia akan ngomong apa adanya. Dia tidak menjadi bagian dari pemberi kesaksian. Dia pemeriksa, dia nggak boleh double. Tapi itu terjadi, sehingga orang melihat, oh ini dipaksakan, gitu loh. Nah, dalam fakta persidangan, tidak terungkap ini, bahwa melakukan perintangan dan dianggap bahwa Hasto ya melakukan proses penghalangan sehingga kasus Harun Masiku tidak dapat diurai dengan terang-benderang. Saya bingung, ada orang tersangka utama tidak ditemukan sampai sekarang, tapi ada rentangin peristiwanya itu yang diproses. Bagaimana ceritanya anaknya diproses, ibunya nggak nampak? Ini kan repot, Bos. Jadi kalau kelemahan itu ada di KPK, jangan dipaksakan ke masyarakat umum. Nah, lagi-lagi Hasto ini muncul persepsi negatif di masyarakat bahwa oh ini kan berbeda dengan pilihan pada Prabowo Gibran. Jadi dua orang ini dipandang oleh masyarakat ada tindakan dugaan kriminalisasi. Pemberian abolisi dan amnesti terutama pada Tom Lembong dan Hasto Kristianto oleh Prabowo Subianto mendapat sambutan luas dari sejumlah tokoh nasional, tidak terkecuali mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menganggap Presiden Prabowo telah memberikan harapan pada tegaknya keadilan di Indonesia. Tidak itu saja, pakar hukum tata negara itu juga menyebut jika pemberian abolisi dan amnesti merupakan bentuk nyata jika kedua tokoh, Tom Lembong dan Hasto, dikriminalisasi, dengan kata lain ada yang mengincar keduanya untuk diseret ke dalam penjara. Dan puncaknya saat hakim menjatuhkan vonis pada Tom Lembong yang dianggap tidak masuk akal, mengingat selama persidangan, hakim tidak menemukan niat jahat atau mens rea dalam kasus yang dituduhkan pada Tom Lembong,
Maka seperti inilah pandangan Mahfud MD atas bebasnya Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Teriakan masyarakat yang bersumber dari public common sense tentang rasa keadilan sekarang membuahkan hasil. Saudara Hasto Kristianto dan saudara Tom Lembong yang keduanya telah divonis dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri sekarang mendapat amnesti dan abolisi yang artinya keduanya nanti harus dibebaskan. Ini bisa dilihat dari pengumuman atau jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Pak Dasko Ahmad yang menyatakan DPR sudah setuju atas usul Presiden melalui dua surat, yaitu surat untuk 1.116 orang diberi amnesti dan satu orang yaitu Tom Lembong diberi abolisi. Jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik, agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum, bukan karena pesanan politik, sekarang memberi harapan baru kepada kita bahwa hukum akan mulai ditegakkan dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kita doakan Presiden Prabowo tetap mendapat semangat untuk menjadikan negara ini sebagai betul-betul negara hukum. Jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya dan itu tidak boleh diulangi lagi. Kepada penegak hukum jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan